alamil mulk wa huwa alam musyahadah. Anwaran dong. I'lam anna li alamil mulki wa huwa alam musyahadati anwaran zahiratan. Kurang alam niku. Iya beliau. Wa li alamil malakuti wa huwa alamul ghaibi anwaran batinatan. Jadi sebenarnya anak ya. Li alamil mulki bi khabar muqaddam. Ketahuilah bahwa alamul mulk yaitu alam musyahadah, alam fisik yang kita lihat, yang bisa ditangkap dengan panca indera, itu namanya alamul mulk atau alam musyahadah, alam nyata, anwaran zahiratan. Dia punya cahaya zahir. Wali alamil malakut dan alam malakut wa alamul ghaib anwaran batinatan, juga ada cahaya batin, cahaya zahir dan cahaya batin. Wa ashharu ma fi alamil mulki thalathatu anwar. Yang banyak kita kenal di dalam alamul mulk ini ada 3 macam cahaya. Nurul syamsi wa nurul qamari wa nurun nujum. Cahaya matahari, cahaya bulan dan cahaya bintang. Plus di dalamnya ya neon, ya lampu mobil, ya baterai sentolop, kerek, HP, apa aja lah yang punya energi yang berbicara. Non kunang-kunang baca. Wa yuqabiluha min alamil malakut, dan sebagai bandingannya di dalam alamul malakut yaitu nurul ma'rifah, nurul fahmi wa nurul ilm. Nurul ma'rifah, cahaya pengetahuan, wa nurul fahmi, dan cahaya pemahaman, wa nurul ilmi, dan cahaya keilmuan. Fabitulu'in najmil ilmi, dengan munculnya bintang keilmuan, artinya ilmu yang merupakan cahaya dalam alamul malakut yang bagaikan bintang, fi lailil jahli, di malam gelap, di malam kebodohan, ya, antara malam bagaikan kebodohan. Ini adalah bentuknya adalah bentuk tasbih, tetapi dengan gaya mengidhafatkan musyabah kepada musyabah bihi. Ini termasuk dalam kategori sebagai tasbih baligh juga. Artinya sebagai tasbih baligh juga. Artinya fi nurul ilmi fil jahli kal laili, di malam kebodohan, tabdul akhirah wal umurul ghaibiyah. Dengan keilmuan ya, kita bisa mengenali akhirat dan hal-hal yang sifatnya ghaibiyah. Wa bitulu'i qamaril fahmi, mangga. Dan dengan terbitnya bulan kepahaman, cahaya kepahaman yang diibaratkan seperti cahaya bulan, fi ufuqit tauhidi, di horizon ketauhidan,
yushahidu qurbal haqqi, kita bisa melihat betapa dekatnya kebenaran. Kita bisa merasakan betapa dekatnya Tuhan dengan kita. Nembe ngerasakan betapa dekatnya Allah dengan diri kita. Wa bitulu'i syamsil ma'rifati, dan dengan terbitnya matahari kemakrifatan, terbitnya cahaya kemakrifatan yang diibaratkan seperti cahaya matahari fi ufuqit tafid, dalam horizon pengesaan terhadap Tuhan, yaqwal yaqinu, semakin kuatlah keyakinan, wayaluhu atau wayulawwihu wajhal musyahadah, dan bisa memberikan sinyal akan adanya wajah musyahadah, kesaksian. Wa awalun nurin yaliju fi sadr, cahaya yang pertama kali menyelinap di dalam dada kita, yaitu nurul Islam, cahaya Islam. Fa idzan syarahal qalbu, ketika hati kita telah menjadi lapang, in qadhafa fihi nurul iman, disitulah terpercik cahaya keimanan. Fa idza taqawwa fihi, kalau semakin kuat cahaya keimanan tadi fi di dalam hati, sara syuhudan, akan menjadi suatu syuhud, suatu kesaksian, sampai kepada tingkatan eyewitness, bisa menyaksikan. Ketika orang keimanannya sudah sampai ke tingkat syuhud, maka sah-sah saja ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Tapi berapa orang yang mampu ke tingkatan kesaksian seperti itu? Saya kira bisa dihitung jari. Kebanyakan orang paling-paling hanya iqrar bil lisan, menyatakan, saya menyatakan keyakinan saya. Iya, kalau Anda mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, sejak kapan Anda bisa menyaksikan Tuhan? Kebanyakan orang, dan inilah makna yang lebih awam, bahwa syahadah itu sendiri sebetulnya bukan suatu kesaksian, tetapi menyatakan keyakinan dalam dirinya berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan dalil-dalil, karena syahid juga artinya saksi, berdasarkan dalil-dalil juga karena syawahid juga, dan berani mati sampai menjadi syahid. Keyakinannya itu tidak bisa goyang sampai berani mempertaruhkan nyawanya, sehingga kalaupun mati dia syahid. Jadi makna syahad itu sendiri juga bisa syawahid, bisa syuhud, bisa musyahidun, bisa syuhada. Nah, dan setelah kita menyatakan keimanan dan kita menjadi tenang, maka barulah kita rasakan betapa manisnya hidup ini. Maka asyhadu pun bahasa Arabnya adalah madu. Turun. Iya. Jadi artinya bahwa kitanya, nah kalau orang itu tidak mengerti konjugasi syahadah, bahwa kalimat syahidah syahid itu apa artinya? Iya, kalau syahidun sebagai bukti kebenaran bahasa, maka jamannya adalah syawahid. Iya kan? Kalau syahidun sebagai saksi atas suatu peristiwa, dipanggil polisi sebagai saksi, maka sebagai syahid. Zamannya adalah syahidun.
Ya kalau seorang mati di bidang pertempuran adalah syahid, zamannya adalah syuhada. Ya, ketika matahari akan terbit pun sebagai bukti yang pasti bahwa matahari sudah dekat, maka itu yang namanya disebut ada syahdu, yaitu bulan yang menjelang pagi datang itu namanya bulan syahid. Ya, syahid namanya syahid. Bahasa di sininya bulan apa itu? Bulan kejora. Iya, menjelang subuh itu. Jadi, iya. Jadi saya kira mana orang awam ketika menyatakan asyhadu adalah yang seperti itu, kecuali orang yang sudah inqadhafa fihi nurul iman wa taqawwa fihi. Ya, martabatus syuhud. Ya, yang bisa asyhadu penyasaran ya sekelas Nabi Muhammad, sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekelas Haji Juhadi barangkali sudah menyaksikan sendiri kan gitu. Sebab Nabi Ibrahim kan sudah tidak dilakukan lagi, dia sudah menyaksikan sendiri bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati. Kalau melihat Allahnya langsung nggak mungkin, tapi minimal adalah menyaksikan kudrah dan iradanya Allah secara langsung. Jangan coba-coba ingin melihat Tuhan, nggak mungkin. Nabi Musa bersama kecungkol, ya lancang ku beli kepala ketang murah. Lancang Nabi Musa ku, Rabbi arini anzur ilaika, encak nongol lagu sih pengen deleng. Lamun ngomong apa nih? Sorok nongol lah pengen deleng kan beli. Rabbi arini anzur ilaika. Nah, itu satu kondisi yang memaksakan Nabi Musa, karena memang dia sendiri mendapat intimidasi, tekanan, pressure dari Fir'aun yang luar biasa. Iya, benar, sehingga dia ingin yakin bahwa Allah itu benar-benar ada dan kita membela kebenaran. Sampai kepengen melihat Allah itu, pengen bilang kayak apa kan gitu. Toh pada akhirnya dia juga setelah ternyata tidak mampu, baru melihat tajallinya saja, falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa saiqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Begitu gunung itu meledak, Nabi Musa tersungkur, tobat Gusti, tobat Gusti, beli paning-paning, wis ngandel be kita ngandel be, wa ana awalul muslimin. Laman itu saya makan bahasa drama iki mangon kunku, munineku. Beli kuah tobat beli paning-paning wis ngandel kin ngandel. Saya kira mungkin seperti itulah kira-kira. Lah ya. Siapa nyeladek? Ya, jadi itu pun bukan ke level iman saja, artinya iman yang sudah berkualitas tinggi. Ya kalau beriman ya kita juga ya insya Allah ya beriman lah insya Allah ya. Kita sudah membuktikannya kok. Sembahyang sih pengen mula orang. Wis lu ngakaji kasih lemen kok ora. Ya saya beriman. Qultu wa bihadza nur, dengan sebab munculnya dengan sebab hati kita yang sudah disinari dengan nurul Islam dan nurul iman, wasi'al qalbu ma'rifatal haqqi, hati kita menjadi luas, hati kita menjadi mampu untuk mengenal. Jadi
Sejak kapan hati kita berkapasitas tinggi untuk mengenal kebenaran, yaitu sejak disinari dengan sinar keimanan. Tanpa itu namanya baru wabihadzan nur wasyal qalbu ma'rifatal haqq. Wa huwa alladhi asyara ilaihi fil haditsil qudsi, yaitu seperti yang disyaratkan dalam hadisul qudsi. La yasa'ani ardi wala samai, langitku, bumiku dan langitku tidak mungkin mampu menampung aku. Wa wasi'a qalbu 'abdil mu'min, tetapi hati hambaku yang beriman mampu menampung aku. Langit bumi kisesek sing legaku atine wong yang beriman. Jadi hati orang yang beriman lebih luas dari langit yang selebar ini. Apa nih? Apa nih? Bisa ngopi durung. Bisa ngopi durung. Bisa. Fanzur hadzal qalba, silakan lihatlah hati ini. Allazi wasi'a rabb subhanahu ma'azamahu wa ajallahu, yang mampu menampung ketuhanan yang maha suci, betapa agungnya dan betapa luhurnya Allah. Ila arbabi hadzal qulub allati wasi'at alamal ghuyub, yang bisa menampung, yang punya kapasitas tinggi untuk memahami Allah yang alamul ghuyub, Allah yang maha mengetahui segala kegaiban. Hatta yusiluka ila ma wasalu ilaihi min ilmil ghuyub, sehingga mereka bisa menuntun kamu, bisa menghantarkan kamu kepada apa yang telah mereka capai, yaitu mengetahui kegaiban, ilmu ghuyub. Summa dzakara samratan nur wa hiyal kashfu an haqa'iqil asya. Kemudian dijelaskan tentang hasil buah dari penyinaran yang muncul di dalam hati kita ini. Apa hasilnya? Apa keuntungannya? Samrahnya, buahnya apa? Hiyal kashfu, adalah kita bisa melihat secara transendental, secara transparan dan transendental. Al-kasyaf itu kalau transparan saja masih kurang cukup, transendental saja kurang cukup, ya dua-duanya sajalah, jadi transparan dan transendental. Al-kasyaf artinya terbukanya satu tabir, ya, satu barrier penghalang, tembok langse sing nutup sing ngaling-ngalingi dibuka sehingga dia mengenal haqaiqul asya, hakikat segala sesuatu bisa mengenalinya. Orangnya namanya al-kasyaf. Tingkatan al-kasyaf yaitu orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk melihat secara transparan dan transendental, mengetahui tentang hakikat kebenaran. Faqal nurun yakshifu laka bihi an asarihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Ada dua jenis cahaya kasyaf itu. Ada kasyaf cahaya yang menyingkapkan tentang asar-asarnya, dan ada cahaya yang menyingkapkan tentang sifat-sifatnya. Demikian juga hati kita ketika dalam keadaan gelap gulita.
segala macam kemaksiatan dilakukan kok. Secara sadar atau tidak sadar, tapi yang jelas berlumur dosa. Semuanya serba salah. Diweruning bener. Kenapa? Hatinya masih gelap gulita. Dua sinar itu kita mengenali asar. Apa bahasa Indonesianya asar? Pengaruh. Non? Kalau orang berjalan, tapaknya itu asar namanya. Begini, nanti di dalam memahami asar pun sebagai satu indikator, itu juga memerlukan kecerdikan juga. Mampukah Anda dengan pengetahuan yang Anda miliki satu, mampukah memancing pengetahuan yang kedua dengan menggunakan pengetahuan yang pertama tadi? Setelah mempunyai dua pengetahuan, mampukah memancing pengetahuan yang ketiga? Sesungguhnya bahwa satu saja asar yang kita lihat dalam semesta, kita bisa mengungkapkan banyak persoalan-persoalan. Jadi artinya bahwa kita menggali, memahami tentang pengetahuan kita tentang asar. Artinya asar itu apapun yang diciptakan Allah di alam semesta ini, wahadhihi kulluha min asari. Iya kan? Jadi artinya bahwa orang yang hatinya mendapat penyinaran, pasti dia mengetahui banyak hal tentang rahasia alam semesta ini. Wa yakshifu laka an awsafihi. Kita bisa mengenali tentang sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Jadi artinya bahwa asal nur min haitsu wal kasyaf, cahaya yang artinya mengusir kegelapan, yaitu membuka tabir. Fanurul hissi yakshifu anil mahsusat, cahaya fisik menyingkapkan yang kita lihat, yang fisik, yang mahsusat. Wa nurul ma'nawi, dan nur ma'nawi yakshifu anil mafhumat, yaitu menyingkapkan tentang pemahaman itu. Jadi artinya bahwa tingkat pemahaman ini sendiri pun memerlukan satu kecerdasan, ada penyinaran dalam pikiran kita. Kalau enggak, ya enggak bakalan paham. Au taqul nurul hissi yakshifu anil awani wa nurul ma'nawi yakshifu anil ma'ani. Cahaya fisik mengungkapkan tentang ruangan, tempat, posisi, arah, awani, tempat. Wa nurul ma'nawi yakshifu anil ma'ani, wadah. Nurul hissi yakshifu anil awani. Nurul hissi hanya bisa memahami tentang bacaan sholat, syarat rukun sholat dan sebagainya. Tapi nurul ma'nawi yakshifu anil ma'ani, tentang
makna yang terkandung di dalam sholat itu apa, faktor-faktor yang substantifnya apa. Wala ibrata biru'yatil awani khawiyatun anil ma'ani. Nggak ada nilai orang bisa melihat awani tapi dia kosong dari pemahaman-pemahaman maknawi. Summa inna nurul ma'nawi yanqasimu ala salasati aqsam bi'tibaril quwwati wa dhaf. Kemudian nurul ma'nawi pun ada 3 kategori, ya, dipertimbangkan pada kuat dan lemahnya cahaya maknawi itu sendiri. 1, fanurul Islam. 1 adalah nurul Islam. Alladzi huwa kan nujum, yang ibaratnya seperti bintang, yakshifu lakal haqq ta'ala bihi an wujudi asarihi, ya, menyingkapkan kepada kamu kebenaran Allah Ta'ala dari adanya asar bekas ciptaan, jejak-jejaknya. Fatastadillu biha ala sadiha, sehingga bisa mengambil kesimpulan tentang pencipta. Oh iya, betapa hebatnya, nggak mungkin ini terjadi. Dan seterusnya lah. Wa nurul iman alladzi huwa kal qamari, nurul iman yang seperti bulan, yakshifu laka bi an subuti awsafihi, yaitu menyingkapkan kepada kamu tentang adanya ketetapan sifat-sifat Allah. Fala yataharraku syai'un aw yaskun, tidak ada sesuatu pun yang bergerak atau diam, illa tarahu biqudratillah, kecuali engkau lihat semuanya adalah sebagai manifestasi dari kekuasaan Allah itu sendiri. Wa iradatihi, dan kehendak Allah, wa ilmi, dan keilmuan Allah, wa hayatihi ila akhir sifatihi, dan kehidupannya sampai pada akhir sifat-sifatnya. Wa nurul ihsan yakshifu bihaka an haqiqati zatihi, hakikat zatnya. Fala tara syai'an illa ra'aita sani'ah fih, engkau tidak melihat apapun kecuali engkau melihat sang pencipta. Yang dilihat hanya Allah saja. Biwasitati tajalliyati, melalui mediasi, melalui mediator, tajalli Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Fanihayatu kasfi nuril awal al-fana fil af'al. Pungkasan, akhiran dari kasyaf nur yang pertama, penyingkapan nur pertama adalah al-fana, kefanaan fil af'al, dalam perbuatan. Wa nihayatu kasfin nuri tsani, dan akhir dari penyingkapan cahaya kedua, al-fana fis sifati, fana di dalam sifatnya. Wa nihayatu kasfin nuri tsalits, dan akhiran dari penyingkapan cahaya ketiga, at-tamkin fil fana'i fil zat, yaitu kefanaan zat yang sudah mapan. Iya, artinya sudah fana, itu artinya sudah tidak ada lagi akunya. Yang ada tinggal cahaya kebenaran. Ketika Anda sudah tidak ada, maka sudah tidak ada lagi perasaan sedih, sudah tidak ada lagi rasa takut, sudah tidak ada lagi kekecewaan. Sampai apapun yang kau lakukan, apapun hasilnya, keberhasilan apapun, engkau tidak melihat itu keberhasilanmu. Ketika sudah mencapai tingkatan fana, kita mencari
ada satu kesulitan. Seperti kita seperti hidup sudah berada pada dimensi yang lain. Sudah tidak sama dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitar kita. Kitanya bisanya ada karena adanya Allah. Kitanya sendiri tidak ada. Anda ada enggak? Enggak ada. Yang ada siapa? Hanya Allah. Anta domir bukan. Huwa domir bukan. Ana domir bukan. Ya sudah semuanya domir. Apa sih domir itu? Iya. Iya persoalan. Apapun. Engkau. Siapa engkau? Ya engkau. Siapa dia? Ya dialah dia. Siapa aku? Akulah aku. Kalau kamu bukan dia, bukan aku. Alam yang mencipta siapa? Yang menghidupinya siapa? Yang mematikannya siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Di mana peran kamu? Apapun yang kau lakukan, kelihatannya perbuatan kamu. Sebetulnya itu adalah perbuatan Allah juga. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatan-perbuatan kamu. Ketika kamu berbuat, siapa yang berbuat? Enggak ada yang berbuat kecuali Allah. Kamu mah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu komitmen kita. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi engkau masih ada, engkau enggak bakalan paham siapa dia. Selagi engkau masih selalu menunjuk akulah yang berjasa, akulah yang hebat. Percayalah engkau belum percaya kepada siapa yang punya aku. Siapa aku yang sebenarnya? Semua apapun yang kita lakukan, semuanya adalah biiznillah. Apapun yang terjadi atas diriku, tidak pernah aku menyalahkan Allah. Masa tok umbangan aku insyaallah tak alam baik dalam segala hal apapun. Dawa makhlaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku mencipta jin manusia supaya mereka mengabdi kepadaku, bukan menyembahku, mengabdi kepadaku, bekerja untuk aku, bukan menyembah aku. Aku bukan sesembahan kok. Dibutuh beli apa nih aku? Iya, paham bikin. Iya. Jadi ya konsep tentang ketuhanan kan sebenarnya kan dalam bentuk penyembahan. Iya, kalau asnam ya budunal asnam itu berarti ya menyembah, kata ibadah. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tapi kepada Allah kita adalah mengabdi. Sebetulnya apa yang kita bisa lakukan untuk Allah, enggak usah mikir, lakonana bisa-bisa. Dengan fasilitas yang ada, itulah tugas kamu sesuai dengan fasilitas yang Allah berikan. Kalau kamu tidak diberi fasilitas harta, kamu tidak ditugaskan untuk bikin madrasah, bikin pesantren, untuk membantu fakir miskin. Tugasmu sekedar engkau bisa makan sendiri. Kalau dikasih fasilitas banyak, itu berarti di balik fasilitas ada tugas.